Nah, ada kabar nih, katanya Holy Land di Solo itu mau ditutup permanen. Gimana ceritanya? Mari kita bahas. Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Kali ini saya akan bahas soal usaha penutupan Holy Land yang sementara dibangun oleh salah satu gereja ya. Kalau nggak salah gereja Keluarga Allah. Jadi waktu saya ibadah itu, saya ingat ibadah Jogja. Jadi itu ditampilin tuh pembangunan Holy Land. Saya nggak nyangka kalau ternyata ini usaha orang kemudian ditutup begitu ya, proyek yang besar Holy Land ini. Ya, tapi di sini saya tidak mencoba untuk memprovokasi. Jadi tidak ada niat sedikit pun untuk saya provokasi hal ini, tapi justru saya ingin membuka ruang dialog dan meluruskan banyak miskonsepsi yang sebenarnya beredar. Ya, saya paham sih banyak orang yang khawatir, tapi coba kita akan buka secara jujur. Apakah kekhawatiran orang-orang ini yang menganggap bahwa ini nanti akan jadi ladang pemurtatan, ini anak muda satu agama tertentu nanti akan dibawa kepada Kristen dan lain-lain? Ya, kita akan luruskan miskonsepsi ini. Sekali lagi bukan untuk provokasi, tapi kita akan buka secara jujur dan damai. Mari kita nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Solo, kita bersama Bang Zuma, insya Allah dalam waktu dekat akan mendatangi Solo dengan isu yang lagi santer saat ini, yaitu Holy Land. Mungkin dari Bang Zuma sedikit nyampaikan buat teman-teman. Dijelaskan dulu Holy Land-nya kepada jemaat. Oke, Holy Land itu adalah sebuah kawasan wisata religi untuk umat Nasrani. Nah, ini informasinya bahwasanya di atas kurang lebih 50 hektar. Nah, itu akan dijadikan wisata religi. Nah, oleh umat Islam dan aktivis Islam yang ada di Solo Raya itu menghendaki untuk proyek ini dihentikan. Saat ini memang diberhentikan sementara oleh Bupati, tetapi umat Islam menginginkan diberhentikan untuk selamanya. Nah, jadi besar harapan teman-teman dari Solo Raya untuk mengajak Bang Zuma untuk datang ke Solo, untuk memberikan semangat, memberikan motivasi, dan mungkin memberikan gambaran bahaya yang akan mengancam akidah saudara-saudara kita di sana. Ini jelasin bahayanya itu apa sebenarnya? Bahaya rawan pemurtadan, ya, itu di Solo Karanganyar. Jadi itu mungkin Bang, Abang mungkin sepatah dua kata buat teman-teman. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat penggiat dakwah yang ada di Solo, ini menjadi perhatian kita semua bahwasanya musuh daripada kebenaran itu, kebaikan itu senantiasa mengintai. Terkadang mereka menggunakan fasilitas yang disukai oleh generasi muda. Apa yang menyenangkan generasi muda, apa yang bisa membuat generasi Islam jauh dari Islam, itu yang disediakan fasilitas seperti itu, meskipun dibungkus dengan kata-kata yang baik, religius dan seterusnya. Tapi dalamnya itu seperti bom waktu yang disediakan untuk generasi Islam ke depannya. Untuk itu, saya Bang Suma, saya bersama dengan sahabat kita, yang Iwan, Arimatea, Api, berniat jika nanti ada waktu yang tepat kami akan datang untuk memberikan kemudian semangat pada para pejuang dakwah yang ada di Solo untuk kemudian membentengi akidah umat Islam. Kalau bisa, secara hukum kita minta untuk dihentikan proyek tersebut. Karena itu sama halnya merencanakan untuk merusak akidah generasi Islam. Kenapa? Karena sudah terstruktur, terencana dan masif, mereka menyediakan fasilitas yang kemungkinan sasaran tembaknya itu justru generasi Islam, bukan di internal mereka, karena kita tahu bahwa Islam ini memang selalu diibaratkan seperti makanan yang diperebutkan oleh kucing. Maka keadaan ini terjadi, hal ini kita tidak boleh biarkan. Maka saya menghimbau kepada seluruh penggiat dakwah, pemerhati umat Islam, ayo mari kita bersatu kemudian untuk menghalau gerakan tersebut. Saya Bang Suma siap jika nanti dari pihak teman-teman yang ada di Solo meminta kita hadir, insya Allah kita akan hadir, tentu dengan rencana-rencana yang sudah dimatangkan, kegiatan-kegiatan yang sudah dimatangkan,
yang andaikan misalnya kegiatan ini itu diharapkan bisa kemudian menghalangi atau menghentikan apa yang menjadi upaya mereka. Jadi direncanakan apa kegiatan yang akan kita lakukan supaya hal ini bisa sampai kepada mereka, tentu dengan tidak melanggar hukum, dengan tidak kemudian melahirkan satu konflik, tetapi kita laksanakan dengan cara-cara yang damai. Saya kira begitu teman-teman yang ada di Solo, penggiat dakwah yang ada di Solo. Terima kasih, tetap semangat. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, apa sebenarnya proyek Holy Land ini? Ya, Holy Land ini sebenarnya dibangun oleh Yayasan Kristen sendiri. Salah satu gereja ya. Jadi gereja Keluarga Allah, kalau nggak salah GBI Keluarga Allah, itu dia yang benar-benar memiliki rancangan dan juga berusaha untuk membangun ini. Sebenarnya tujuannya itu adalah fokusnya untuk wisata rohani, supaya setiap orang-orang Kristen itu nggak perlu jauh-jauh ke Israel sono, jauh-jauh ke sana, tapi ada miniatur yang ada di Indonesia ya, salah satunya yang ada di Solo ini, supaya biayanya juga murah, supaya mereka juga bisa melihat-lihat hal-hal yang mana sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Mereka bisa sambil mengikuti itu, alur-alur mungkin di situ, sambil mengikuti berziarah ke tempat-tempat untuk mengingatkan kejadian yang ada dalam Alkitab. Yang selanjutnya juga menjadi tempat untuk berdoa. Jadi di situ ada semacam tempat-tempat doa untuk mengkhususkan diri, solitude ya, menyendiri untuk berdoa kepada Tuhan. Dan sebenarnya konsep seperti ini bukan konsep yang baru ya. Konsep yang begini memang sudah lama ada, dan konsep yang semacam ini ya dari dulu ada. Di Jawa Timur juga kan ada banyak ya rumah-rumah doa dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi tempat untuk belajar. Itu tadi yang saya bilang, bukan untuk belajar dari agama lain, bukan. Untuk orang Kristen sendiri belajar ke tempat itu. Di salah satu kota ya, di kota Kediri itu ada namanya Pos Sarang. Pos Sarang di situ juga ada semacam tempat doa. Di situ juga ada patung-patung menunjukkan, bukan patung untuk disembah ya. Jadi patung-patung itu mereka sesuatu kejadian-kejadian tertentu yang ada dalam Alkitab. Dan ini sudah ada sejak saya kecil, sudah ada tempat ini. Dan ini juga dipakai semacam itu untuk tempat belajar. Dan juga ada replika-replika kecil seperti yang ada di Yerusalem, di mana pada waktu itu Yesus melayani. Dan kalau kita lihat tujuannya jelas untuk memperdalam Alkitab. Sekali tujuannya untuk memperdalam Alkitab, bukan untuk membawa orang dari agama lain untuk pindah. Jadi ini bukan gereja yang besar untuk menarik orang-orang yang non-Kristen. Ini justru menjadi tempat retreat, wisata rohani yang diperuntukkan untuk orang-orang Kristen sendiri, untuk memberi wawasan yang lebih dalam tentang iman Kristen. Jadi yang Bapak Ibu semuanya harus tahu bahwa tempat ini bukan menjadi tempat untuk membawa agama lain untuk masuk dalam agama Kristen. Justru sebenarnya kami tahu bahwa kami harus menghargai, menghormati iman kepercayaan agama lain, dan itu memang sudah dilakukan sejak dulu. Tempat ini dibangun sekali lagi untuk internal orang Kristen sendiri. Jadi nggak perlu khawatir yang berlebihan, tidak perlu fobia yang berlebihan. Ya, istilah pemurtadan itu memang sering muncul ya, dan bukan baru sekarang, sudah dari dulu. Tapi kita harus lihat ya, fungsi dari tempat ini bukan untuk itu. Makanya persepsinya harus benar. Dari tadi juga video itu hanya dugaan, jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Sebagai contoh simpel praktisnya pondok pesantren ya, ada pondok pesantren yang sangat-sangat besar. Apakah tujuan pondok pesantren itu untuk membawa orang Kristen masuk agama Islam? Kan enggak. Tujuannya adalah pembinaan bagi umat Islam, supaya mereka dibina di pondok pesantren. Kan seperti itu. Sebenarnya sama-sama aja lah. Kan sama kayak ini tadi ya, Holy Land ya, untuk orang Kristen sendiri internal.
Ya kalau dipikir-pikir justru sebenarnya nanti itu tempat-tempat lokal situ justru dibanjiri berkat tuh sebenarnya. Contohnya ya, ada orang dari Jakarta datang untuk ke tempat itu wisata rohani. Nah misalnya dia mau beli makan, pasti beli makan di sekitar situ. Dan orang-orang yang di sekitar situ justru bisa jual makanan dan dapat untung. Kan begitu kalau kita pikir-pikir kan. Indonesia ini adalah Indonesia yang plural, bukan pluralisme agama, bukan. Tapi plural artinya beragam. Agamanya beda-beda, sukunya beda-beda, dan ini kita bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jadi tidak mesti kita itu kalau beda kita harus bermusuhan, enggak. Beda kita bisa bersama-sama. Itu sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Umat beragama itu jelas memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang ya. Hak untuk memiliki fasilitas ibadah dan tentunya dengan prosedur hukum yang benar. Jadi tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Dan bila Anda semua merasa terganggu, ya sudah, jangan menyebarkan kecurigaan yang berlebihan ataupun fitnah. Ya sebaiknya dicari tahu baik-baik tujuannya apa, ditanyain baik-baik tujuannya apa. Bukan mengerahkan massa untuk kemudian menggeruduk dan memaksa tutup satu fasilitas. Karena sebenarnya fasilitas itu kan ya dilindungi kan oleh negara ini. Saya percaya bahwa tidak semua yang berbeda itu menjadi ancaman. Saya percaya bahwa teman-teman muslim pasti bisa melihat hal ini sebagai ekspresi iman. Sama seperti kami menghormati tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat suci dari agama lain. Ya mari kita hidup damai teman-teman. Gak usah ribut-ribut terus.